A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insya Allah kita akan kembali menelusuri sedikit demi sedikit, bagian demi bagian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran dalam kehidupan kita dalam rangka mengemban amanah, ya, memikul amanah sebagai khalifatullah fil ard. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di dalam program Tadabbur Al-Quran di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di surah Al-Baqarah ayat yang ke-41. Setelah sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan, ya, kepada Bani Israel, ya, karena kita tahu, ya, salah satu objek dakwah, ya, Rasulullah SAW di Madinah, ya, salah satu mad'u, ya, atau orang-orang yang disuruh oleh Rasulullah SAW selain penduduk Madinah yang kita sebut sebagai kaum Ansor, ya. Ya, di situ ada juga orang-orang Yahudi, ya. Jadi orang-orang Yahudi ini sudah tinggal berabad-abad, ya, di kota Yathrib, ya. Sebelum menjadi kota Madinah sudah ada mereka. Dan kita ketahui juga di dalam sejarah, ya, mereka pindah ke Yathrib karena memang sedang menunggu seorang nabi, yang mereka harapkan, ya, berasal dari kaum mereka, kelompok mereka, ya. Tapi ternyata, ya, yang Allah turunkan sebagai nabi terakhir adalah justru, ya, orang yang berasal dari bangsa yang mereka anggap rendah, ya. Karena memang ketika itu, ya, bangsa Yahudi menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, ya. Sampai sekarang bahkan, ya, mereka merasa istimewa, ya, dan menganggap bangsa-bangsa lain itu bangsa yang hina, rendah, gitu, ya. Dan itu dibuktikan bagaimana perlakuan, ya, bangsa Yahudi ketika berada di kota Yathrib, ya. Mereka memang menganggap enteng, menganggap rendah lah, ya, orang-orang Madinah, ya, orang-orang Ansor ketika itu, padahal, ya, ini penduduk asli, gitu, ya. Nah, sementara Yahudi pendatang. Ditambah lagi ketika mereka sudah bercokol, ya, lama di kota Madinah,
sehingga kemudian keangkuhan, kepongahan mereka juga semakin menjadi-jadi. Dan itu semua tentu ya keluar dari konteks seorang bangsa pilihan Tuhan. Nah, ya. Seharusnya kan kalau pilihan Tuhan nggak begitu itu ya, tapi ternyata ya, sebaliknya yang mereka tunjukkan. Nah karena itu kemudian ya Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat rahmannya, dengan sifat rahimnya memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyadarkan ya, juga bangsa Yahudi. Ya. Dan karena memang risalah Rasulullah itu kan kafatan linnas ya, untuk seluruh manusia, sehingga ya asal dia manusia ya dikena ya kena seruan ya dari Rasulullah SAW. Tapi memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada perlakuan khusus yang Allah berikan kepada ahli kitab. Ya, kalau kita baca sejarah ahli kitab ini ya bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani ya. Apa bukti Allah mengistimewakan kedua bangsa ini, katakanlah ahli kitab ini ya. Sebagai contoh ya ada ayat ya yang membolehkan kaum muslimin memakan sembelihan ya, ahli kitab. Kemudian juga bagi muslim laki-laki boleh ya, menikahi perempuan-perempuan ahli kitab. Jadi memang ada perlakuan khusus ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Nah, salah satu ya perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, perintah Allah ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Bani Israel yaitu orang-orang Yahudi ya, termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-41 ini ya. Di ayat yang ke-40-nya kan Rasulullah ya diperintahkan agar mengingatkan ya orang-orang Yahudi ya, orang-orang Israel ini akan masa-masa ya dulu ya kakek nenek moyang mereka bersama dengan para nabi, para rasul yang Allah utus ya, dari mulai Nabi Allah Musa ya, lalu kemudian turun ke nabi setelahnya ya, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa ya, Nabi Zakaria ya, Nabi Yahya, Nabi Aisyah ya. Itu semua kan nabi-nabi yang Allah utus ya kepada, ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu nabi-nabi yang pernah Allah utus kepada bangsa Yahudi gitu kan. Itu kemudian diingatkan kembali mereka di ayat yang ke-40 ya, sudah kita bahas pada episode yang lalu. Nah, di ayat yang ke-41 ini ya, bahkan penekanannya ya, lebih kuat lagi ya, agar mereka tidak hanya ya mengingat ya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah merahmati bangsa mereka dengan mengutus para nabi, para rasul sebelumnya. Maka orang yang ada di hadapan mereka sekarang ya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW merupakan utusan Allah juga ya, sama seperti para nabi dan para rasul yang telah diutus kepada mereka ya, walaupun ini beda bangsa ya, ini bangsa Arab ya. Sementara dulu yang diutus kepada mereka dari bangsa mereka sendiri itu kan. Jadi yang datang kepada mereka ya, yang mereka tunggu-tunggu ya, ternyata datang ya, walaupun dia adalah bangsa Arab gitu. Nah, itu membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala juga itu. Sama seperti nabi-nabi yang datang kepada mereka dulu, mereka juga membawa kitab, yang membawa risalah. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, ayat yang ke-41 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Nah, ini perintahnya direct ya, langsung tidak pakai sindiran-sindiran ya. Ya, setelah Rasulullah SAW ya, menggoncangkan hati mereka ya, dengan bagaimana ya,
Rasulullah mengingatkan mereka pada masa-masa kehidupan mereka yang lalu, kehidupan nenek moyang mereka. Maka kemudian di ayat ini Allah ya menyeru kepada orang-orang itu, kepada Bani Israel, wa aminu ya. Ya, berimanlah kamu ya, semuanya bima anzaltu ya, ya, terhadap apa yang telah aku turunkan. Nah, jadi Rasulullah SAW ini kan datang kepada mereka dengan membawa firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu Al-Quran. Ya, jadi diperintahkan langsung kepada mereka, walaupun kamu dulu punya kitab Injil, ya, kemudian kitab Taurat, ya, kitab Zabur sebelumnya, ada juga kalau yang ya, beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim, yang mereka punya kitab, punya suhuf, ya, lembaran-lembaran suci. Nah, semuanya itu ya, harus mereka kesampingkan untuk kemudian menerima satu kitab yang baru. Nah, ya. Kenapa? Jadi disebutkan di sini musaddiqal lima ma'akum. Ya, jadi apa yang Allah turunkan kepada Rasul ini, kepada Muhammad SAW ini adalah kitab yang ya, juga membenarkan lima ma'akum, apa yang pernah kalian terima dulu. Nah, jadi kesampingkanlah itu, karena apa yang ada pada kalian juga ada pada kitab ini, juga ada pada risalah yang dibawa oleh Nabi ini. Larangan-larangan, perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka temukan di dalam kitab suci mereka ada juga di dalam kitab Al-Quran. Bahkan ya, itu disempurnakan lagi ya, dengan adanya syariat-syariat baru. Nah, itu kan. Tapi basic ya, perintah dan larangan yang sifatnya hablum minallah dan hablum minanas kurang lebih sama. Ya, kalau kita perhatikan ya, terkait larangan, misalnya larangan membunuh, larangan berzina, itu sama ya, dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Ya, larangan, bahkan larangan makan babi ya, juga sama ya. Orang Yahudi nggak boleh makan babi, orang Nasrani juga nggak boleh makan babi, kan perintahnya sama. Orang Islam juga nggak boleh makan babi, gitu. Sama ya. Bahkan disempurnakan ya, dengan adanya syariat-syariat ya, yang kalau di dalam Al-Quran disebutkan apa, tidak memberatkan ya, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah kan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan di dalam beragama bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan. Ya, kalau kita perhatikan syariat-syariat ya, orang-orang terdahulu ya lebih berat dibandingkan dengan syariat yang diturunkan kepada kita ya, umat Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya it is better lah gitu ya. Nah, ini lebih baik dibandingkan dengan apa yang pernah kalian terima. Gitu kan. Ya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ya. Berimanlah kalian semua, ya, yakinlah kalian semua terhadap apa yang telah aku turunkan, kata Allah ya, kepada Rasul ini ya, di mana musaddiqan lima ma'akum ya, yang telah membenarkan apa yang ada pada sisi kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi kelompok, menjadi orang yang justru pertama ya paling depan mengingkarinya. Karena enggak logis. Apa enggak logisnya? Isi ajarannya kurang lebih sama, bahkan lebih baik, tapi kemudian ditolak. Kecuali yang dibawanya bertentangan dengan apa yang mereka yakini, kan begitu ya, dengan syariat mereka. Wajar kalau kemudian mereka menolak, tapi ini yang dibawanya ya, sama, bahkan lebih baik ya, karena ada tambahan-tambahan syariat ya. Maka Allah katakan kepada mereka, wala takunu awwala kafir bi, janganlah justru kalian menjadi orang yang pertama mengingkari. Kalau bangsa Arab mengingkari Rasulullah SAW ya, ketika beliau datang ke Madinah begitu ya, atau ketika beliau diutus ke Mekah,
ya masih bisa ditolerir gitu kan, ya, karena ya mereka kan nggak tahu tentang kitab-kitab yang Allah turunkan gitu ya, tidak tahu ajaran langit kan begitu. Ya. Tapi kalian kan sudah tahu ajaran langit, konsep-konsep ya, perintah-perintah yang telah Allah turunkan kepada manusia sebelum kalian tahu begitu kan. Maka ketika datang Nabi ini nggak logis bagi kalian kalau justru kalian menjadi orang yang pertama kafir, ya. Orang yang justru pertama mengingkari, ya. Nggak logis gitu ya. Dan bahkan Allah tekankan di sini wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian tega berani ya, menukar ya atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nah, ya. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa orang-orang Yahudi ya, ini adalah bangsa ya yang dari dulu ya itu dikenal suka ya dengan praktek riba dari dulu gitu ya, dari zaman Nabi Musa itu ya sudah ada ya orang-orang kaya ya di kalangan Bani Israel sendiri yang kemudian ya, menumbuh suburkan praktek riba. Ya, dan itu juga yang mereka terapkan ya, di tengah-tengah bangsa Arab ya, yang merupakan penduduk asli Yasrib atau Madinah itu kan. Dan karena itu kemudian ya, kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam ya diutus kepada Bani Israel juga itu kan, ya banyak ya sindiran-sindiran ya yang ditujukan kepada itu tadi ya, kegemaran ya orang-orang Yahudi mempraktekkan riba. Jadi mereka ini tipikal oportunis ya. Segala sesuatunya ya, kalau di bahasa kitanya ya, konsepnya wani piro sanggup bayar berapa ya, atau ada nggak keuntungan di situ. Kalau ada keuntungan materi uang di sana ya mereka siap menekuni menjabani. Jadi dan karena itu kemudian mereka terseret kepada pola ya, membisniskan agama. Membisniskan agama. Ya, caranya bagaimana ya? Kalau di dalam Al-Quran ya di ayat-ayat yang lain ditegaskan ya bagaimana orang-orang ya pendeta-pendeta Yahudi ini ya, menyampaikan ya, memilah dan memilih ayat-ayat ya, mana yang kira-kira dianggap mendatangkan keuntungan bagi mereka secara finansial gitu kan, atau juga mungkin secara politik ya, secara sosial itu disampaikan. Tapi mana yang kira-kira ya, mereka anggap ayat itu adalah potensi yang memiliki potensi menjadi ancaman ya yang akan mengganggu pendaringan mereka ya, mata pencaharian mereka itu, ayat itu disembunyikan ya. Dan itu Allah bongkar ya melalui lisan Rasulullah SAW dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Tapi ya begitu sahabat Edrim ya, karena itulah sifat manusia yang kita kenal punya ego. Ya. Maka orang-orang Yahudi ketika itu ya satu sisi terperanjat ya, kaget kok ada ya orang yang mengaku nabi ternyata ya, kalimat-kalimatnya begitu mengena. Padahal ini orang bukan bangsa kita gitu, bahkan mungkin nggak tahu tradisi kehidupan kita itu. Rasulullah itu kan nggak ngerti bahasa Yahudi, makanya beliau memerintahkan Sayyidina Zaid bin Thabit ya, sekretaris pribadi beliau untuk kemudian belajar bahasa Yahudi supaya kemudian beliau bisa berdakwah ya lebih leluasa gitu kepada orang-orang Yahudi. Jadi mereka kan kaget itu, ini orang nggak ngerti tentang kita, tetapi kemudian berbicara tentang kita dan apa yang dibicarakannya tepat. Ya, kalau bukan kalau bukan dia utusan Allah ya nggak mungkin gitu kan. Kok dia tahu tentang kita itu.
Nah, tapi karena itu tadi ya, mereka membisniskan agama ya. Mereka lihat justru yang ada pada diri seorang nabi ini adalah potensi ancaman terhadap eksistensi ya, bisnis ya, ladang bisnis mereka di dalam agama ya, mereka kemudian menolak. Maka kemudian Allah secara lugas menyebutkan wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian kemudian menjual menukar ya, ayat-ayatku ya, ayat-ayat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Disebut harga yang murah karena memang ya, mereka sanggup menyembunyikan ya, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala agar kemudian ya, perputaran ekonomi mereka tidak terganggu ya, dalam contoh seperti praktek riba misalnya itu ya, dia tukar ya, disembunyikan ayat Allah agar praktek riba, praktek kezaliman di dalam berbisnis itu bisa mereka pertahankan. Jadi konsepnya mereka membodohi umat mereka supaya ya, pundi-pundi keuntungan tetap terjaga. Ya, dan ini ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, kena lah ya makjleb begitu ya, ke dalam dada mereka itu. Maka kemudian ya, karena ego yang besar itu tadi ya, didorong oleh bisnis tadi ya, maka kita tahu dalam sejarah ya, mayoritas bangsa Yahudi kemudian menolak untuk mengikuti ya, risalah ya, dakwah Rasulullah SAW. Tapi bagi Rasulullah nggak masalah karena ya, beliau hanya ditugaskan menyampaikan saja. Perkara mereka membantah menolak ya urusan mereka dengan Allah kan begitu. Nah, kalau mereka bertindak ya di luar jalur ya Rasulullah juga siap kemudian mengantisipasi. Maka kemudian pada akhirnya ya di perang Ahzab ya, mereka dituntaskan. Ya. Jadi dari Rasulullah hijrah itu sampai menjelang terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab, Allah sudah memberikan waktu yang sangat lama, waktu yang bertahun-tahun ya, untuk mereka kemudian merenungkan, ya, menentukan sikap ya, yang terbaik mengikuti Nabi yang baru ini. Tapi kan mereka kemudian justru mengabaikan itu, dan pada akhirnya kemudian mereka lebih memilih untuk berada di pihak yang justru melawan ya. Rasulullah sendiri ya ketika itu yang memberikan perjanjian ya, bahwa kita tidak akan saling mengganggu, dan kemudian kalau salah satu di antara kita diganggu, kita berkewajiban saling membantu ya, tanpa kemudian memikirkan persoalan agama. Ya, artinya kan itu dari Rasulullah, serah kalau kalian mau tetap mengingkari nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa dalam artian nggak masalah ya, justru itu masalah besar tapi kan bagi mereka, bagi Rasulullah tidak ada masalah. Rasulullah siap hidup berdampingan dengan mereka selagi ya, dengan di bawah ikatan perjanjian ya, Piagam Madinah. Tapi kemudian yang terjadi ya, justru mereka lah pihak yang mengingkari perjanjian itu. Maka habis sudah ya batas rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada bangsa Yahudi ya, yang berada di Yasrib. Ya, akhirnya mereka terusir ya, dengan cara yang terhina ya, dengan cara yang hina itu kan. Mereka kemudian dalam sejarah ya, di akhir perang Khandaq itu ya, orang-orang Yahudi yang laki-laki ya, yang terbukti ikut berperang ya, yang kalau yang perempuan anak-anak ya, dan lansia itu kan ditawan ya, dan akhirnya mereka diusir. Nah yang laki-laki ini, yang belagu-belagu ini, yang sombong-sombong, yang jelas-jelas ya tega ya menyerang ya, orang yang harusnya ya, kelompok yang harusnya mereka lindungi ya, dengan atas nama perjanjian ya, berkhianat ya, akhirnya kemudian dieksekusi. Dalam Sirah Nabawiyah disebutkan ada sekitar 600 orang ya, laki-laki bangsa Yahudi ya, yang dieksekusi ketika itu.
Dan karena itu kemudian ya itu yang membuat mereka dendam sampai sekarang ya kepada orang Islam, kepada pengikutnya Muhammad. Nah, itu. Nah, itu bisa kita lihat ya bagaimana hari ini mereka membantai ya, kaum muslimin di Palestina ya. Ya, atas nama mengungkit sejarah juga itu sebetulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat ini mengingatkan wa iyaya fattaqun. Nah, dan kepadakulah seharusnya kalian takut ya, atau bertakwa. Jadi janganlah kalian takut miskin gitu. Janganlah kalian takut enggak punya posisi dan kedudukan ya, dengan membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabi yang baru ini gitu. Gak usah ditakutkan yang itu tuh. Justru kalian takutlah kepadaku, ya takutlah kepada Allah. Nah, itu ya inti ayat ini. Itu juga mengena juga tuh ya kepada bangsa Yahudi. Ya, mereka takut ya kehidupan ekonomi mereka yang sudah stabil ya kemudian menjadi goncang ya, porak-poranda gara-gara harus mengikuti nabi yang baru misalnya. Itu gak usah ditakutin ya. Ya, dunia ini juga kalaupun kejadian misalnya porak-poranda ekonomi mereka, ini dunia ini berapa tahun lah ya. Hidup di dunia ini cuma sementara ya, paling lama ya apalagi orang-orang zaman sekarang ya. Paling 80 tahun, 90 tahun. Kalau kita lihat kan mereka ya yang memimpin ya penjajahan di Palestina ya. Sampai hari ini ya, bukan silih berganti itu ya. Perdana menteri versi mereka itu kan nggak ada yang abadi itu ya, naik jabatan habis itu mati itu kan nggak lama itulah ya. Ya, paling lama juga 10 tahun 20 tahun mereka berkuasa gitu kan ya, habis itu kan redup lagi gitu, hilang lagi ya, sebentar begitu nggak usah ditakutkan yang kayak gitu ya. Apalagi masalah bisnis masalah ekonomi ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki kan? Wallahu khairur razikin kan begitu kan? Enggak perlu ditakutkan. Nah, justru yang harus ditakuti adalah wa iyaya fattaqun ya. Kepadakulah seharusnya kalian bertakut ya. Merasa takut kepada Allah gitu. Nah, di ayat ini juga menjadi pelajaran besar ya bagi kita kaum muslimin ya, meskipun ayat ini kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya memang seruan Rasulullah SAW kepada Bani Israel ya. Tetapi tentu apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran juga menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita ya. Walaupun Allah cerita misalnya kaum Ad, kaum Samud ya. Atau misalnya Allah cerita tentang Fir'aun ya, Allah cerita tentang Qarun, Haman, Allah cerita tentang Bani Israel. Semuanya tetap menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Tidak bisa kemudian kita katakan ini membuat orang Israel yang enggak berlaku buat kita, enggak ada. Justru di sini kan ada penegasan bahwa apa yang ada ya Allah, apa yang Allah turunkan kepada mereka kurang lebih sama ya. Bahkan kalau kita lihat ada banyak ayat ya merupakan ya, ayat yang berasal dari ucapan Nabi Musa. Kalau bicara ucapan Nabi Musa kan Taurat itu ya. Itu kan. Ada Taurat di dalam sini gitu kan. Jadi apapun hukum ya, apapun cerita lah ya, apapun kisah ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tetap akan menjadi ibrah dan pelajaran kepada kita. Ya. Dalam hal ini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita lihat apa pelajarannya ya. Ada dua macam perintah dan dua macam larangan ya, yang ditujukan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa perintah ini juga harus kita ikuti, larangan ini juga harus kita taati ya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya, kepada manusia secara umum ya, untuk kemudian beriman ya, yakin kepada Al-Qur'anul Karim ya. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selagi kita ini manusia, bangsa apapun kita ya, ketika berhadapan dengan Al-Qur'an kita harus tunduk.
Bahasa Al-Qur'annya sami'na wa ta'na, ya kami dengar, ya kami taat, kami patuh. Ya. Apapun isi perintah, apapun isi larangan yang ada dalam Al-Qur'an, wajib kita imani, kita yakini sebagai perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ya, dalam bab harta, bab keluarga, bab pernikahan, ya kadang-kadang ya, ada yang legowo ya nerima pernikahan tapi nggak legowo nerima poligami itu ya. Ada yang legowo nerima aturan riba itu kan, tapi kemudian tidak legowo nerima aturan waris itu. Ya, selagi itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dijelaskan, dijabarkan, ya, dan menjadi satu perintah atau larangan, ya kita patuhi. Ya. Apapun yang kita rasakan, ini yang Allah perintahkan, ya, sebagaimana Allah perintahkan kepada Bani Israel dulu. Ya. Kemudian yang kedua juga perintah agar mereka, ya orang-orang Yahudi ini, ya, tidak tergesa-gesa mengingkari Al-Quran. Ya, wala takunu awwala kafirin bih, kan begitu. Jangan menjadi pihak yang pertama mengingkari. Ya. Ya, di ayat pertama itu yang perintah yang pertama itu ya, berimanlah. Nah, kemudian janganlah justru kalian menjadi orang yang tergesa-gesa mengingkari Al-Quran. Jadi ini adalah perintah Allah yang juga berlaku kepada kita. Ya. Ya, ketika kita asik dengan dunia kita, lalu kemudian ada orang menyampaikan kepada kita dengan izin Allah, ya apa yang Allah larang misalnya. Ya, lagi sibuk bisnis, ternyata bisnis kita riba, gitu. Datang ya, petunjuk Allah nih, ya mungkin lewat ceramah, nggak sengaja. Sekarang kan kadang-kadang kita lihat YouTube ya, scroll muncul ceramah ustadz, atau tiba-tiba ada quote ya, atau ada reels ya, atau video-video atau short video gitu kan. Kemudian muncul situ ya larangan riba misalnya, gitu ya. Nah, itu kan petunjuk Allah itu. Nah, jangan kemudian tergesa-gesa mengingkari itu. Ya main scroll aja. Ayo Ustaz scroll. Nah, pokoknya bab riba scroll. Nah, itu jangan begitu gitu kan. Ini enggak boleh. Ya. Jadi dengarkan, ya, pahami, pelajari, lalu kemudian patuhi. Nah, itu. Kadang-kadang kita begitu ya, kita sibuk dengan dunia kita, asik dengan dunia kita. Kita sudah enjoy ya, menyatu ya dengan kesenangan itu, lalu kemudian datang perintah, berikan penyadaran ya, memberikan panduan, lalu kemudian dengan mudahnya kita mengabaikan. Ini harus kita pahami ya, sebagai satu hal yang juga ya turun kepada kita, diperintahkan kepada kita. Adalah ya masa-masa, posisi-posisi, kondisi-kondisi ketika kita ya begitu, ya, kita melakukan kesalahan, ya, melakukan satu hal yang dalam pandangan agama salah itu kan, ya, biasa ngomongin orang nyantai aja gitu kan, ya, lalu kemudian muncul ya peringatan Allah melalui lisan mungkin tetangga kita, lisan ustazah, lisan ustadz, atau mungkin bahkan lisan bisa jadi dari lisan anak kita gitu kan, dia belajar. Kemudian dia ngobrol sama ibunya, Bu, nggak boleh sebetulnya kita ngomongin orang, dosa. Itu jangan anggap yang ngomong anak. Ya, dan karena menganggap ngomong anak saya. Bisa aja, iya, bukan bisa. Itu adalah kalau isinya adalah kebenaran, Al-Quranul Karim ya, sumbernya adalah ayat-ayat Allah, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan kemudian jangan dengan mudah kita menepisnya. Apa prakteknya kita menepis itu ya? Tahu apa sih anak kecil? Nah, ini kalau begini ucapan kita masuk ke dalam kelompok orang yang awwala kafirin bih, yang justru menjadi orang yang pertama mengingkari. Itu karena ujian Allah begitu ya, sahabat Idrim, ya, datang peringatan itu dari orang yang kita anggap lemah, mungkin dari bawahan kita, ya. Mungkin kadang-kadang dari pasangan kita, dari istri kita, gitu kan. Mungkin ada suami-suami yang menganggap peran istri kecil, sepele, ya. Lalu kemudian tiba-tiba muncul ya, nasihat ya, yang sumbernya adalah kebenaran dari Al-Quran, sampai ke lisan. Ya. Perempuan tahu apa sih? Nah, sikap begini ya, ketika berhadapan dengan ucapan yang sumbernya dari Al-Quran, kebenaran, nah ini ya, bahaya. Ya,
apa yang perlu kita khawatir dari sikap itu, jangan nasib kita akan sama seperti yang terjadi pada Bani Israel. Pada akhirnya kemudian menjadi bangsa, menjadi orang yang terhina, terusir. Ya, terusir dari kebenaran. Wah, ini begitu aja lah. Ya, kalau terusir dari kota masih mending, ini kalau terusir dari kebenaran bagaimana? Soalnya pada datang kebenaran ditolak dengan mentah-mentah. Ditolak dengan refleksnya menolak, gitu kan. Ya, sama aja, kita tidak mau kebenaran itu datang kepada kita. Kalau nanti Allah itu usir dari kebenaran kita, susah. Kalau sampai Allah itu mengusir, menjauhkan kita dari kebenaran, celakalah kita, karena kita akan hidup bergelimang di dalam kesesatan dan kesalahan. Nah, ini ya. Kemudian ada pun dua larangan berikutnya ya, adalah ya, larangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit ya. Maksudnya meninggalkan Al-Quran demi sesuatu yang sifatnya duniawi ya. Meninggalkan Al-Quran agar kemudian praktek riba bisa tetap kita jalankan. Nauzubillah. Ya, apalagi meninggalkan Al-Quran agar kemudian praktek-praktek kesenangan kita, misalnya ngegosip gitu, kalau ibu-ibu misalnya, tetap bisa kita nikmati. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Banyaklah yang mungkin ya kita bisa muhasabah, bisa kita lihat apa saja sebetulnya kesenangan-kesenangan ya, yang di sisi Allah itu adalah sebuah kesalahan, begitu kan. Lalu kemudian kita enggan meninggalkannya. Nah, kalau kita tetap berada di situ, maka jatuhnya kita ya adalah kelompok ya, atau orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Ini adalah hal yang diharamkan karena ujungnya adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat adalah larangan ya, agar kita agar kita tidak takut ya, kepada larangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wa iyaya farhabun ya. Agar mereka agar kamu ya kepadakulah ya kalian itu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk ya takut kepada selain Allah ya. Dalam hal ini misalnya tadi ya, seperti yang saya jelaskan ya, lebih takut ya, bisnis ini rugi daripada kemudian taat kepada Allah. Lebih takut kemudian kehilangan posisi dan jabatan ya di dalam di tengah-tengah lingkungan sosial kita daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih takut miskin ya, daripada kemudian ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hal yang dilarang ya. Justru yang Allah perintahkan, takutlah kepada Allah. Takut kita kepada Allah melebihi takut kita kepada kemiskinan, melebihi takut kita kepada hilangnya jabatan, melebihi takut kita kepada hilangnya harta, bahkan lebih takut daripada kehilangan pasangan. Berapa banyak ya kasus-kasus ya suami ya, atau istri murtad ya, lalu kemudian ya, pasangannya ya, lebih rela kemudian mengikuti kemurtadannya. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Itu artinya itu tadi ya, kita lebih takut kepada selain Allah ya, daripada kepada Allah sendiri. Maka misalnya kalau dalam kasus itu tadi ya, suami memerintahkan begitu kan untuk melakukan kemaksiatan ya, kesyirikan ya, istri ya, jangan takut ya, kehilangan suami model begitu. Nah, ya, takutlah kepada Allah ya, tegaslah, bang ini syirik, gak boleh. Misalnya suami tiba-tiba datang, bun ya, aku mau ngepet pesugihan gitu ya. Istri harus tegas itu, bang nggak boleh, itu haram ya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ratuyul misalnya gitu ya, larang. Kalau gitu kita nggak sejalan ya, kita cerai ya. Jangan takut ya. Cerai aja gitu kan. Daripada kemudian harus hidup ya bersama dengan laki-laki yang justru akan membawa kita kepada kebinasaan, kepada azab Allah yang kekal. Nauzubillah ya. Kumbang tidak hanya satu gitu. Dan itu terjadi ya pada perempuan-perempuan salehah ya di masa Rasulullah SAW. Ya,
Salah satunya yang terkenal ya, seperti misalnya kisah Muslim ya, ibunda dari Sayyidina Anas bin Malik ya. Muslim ini dulu suaminya ketika Rasulullah datang ya, ke Madinah ya, itu nggak mau ikut dan mengajak istrinya untuk kemudian sama-sama menolak ya. Tapi justru ya Muslim mengatakan, loh tidak bang, dalam hal ini saya tahu ya dia adalah Rasulullah, benar ucapannya apa semua. Suami mengasih opsi, kamu ikut saya atau ikut dia. Muslim kemudian memilih ya, mengikuti Rasulullah dan membiarkan suaminya meninggalkannya. Akhirnya suami pergi ya, meninggalkan dia. Tapi apa yang Allah berikan kepada dia? Suami-suami yang saleh ya. Suami-suami yang taat kepada Allah, menjadi pengganti suami-suami yang menjadi pengganti atas suami yang ingkar kepada Allah. Dan istimewa Ummu Sulaim ini, beliau adalah perempuan yang Rasulullah dengar terompahnya, ya, suara langkahnya ada di surga ketika beliau Isra Mi'raj ya. Inilah ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya ibrah yang bisa kita ambil dari ayat 41 surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan menjadi ilmu ya bagi kita semuanya. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan juga kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.